Lee, kamu harus memilih antara aku, istrimu selama 48 tahun dan 2 anak kita, atau dia, anak adopsi kita. Keluarga. Penjelasan teknisnya adalah ikatan antar manusia yang terhubung dengan darah atau pernikahan. Entah apakah dari orang tuamu kamu lahir, saudara-saudaramu, istri atau suamimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi keluargamu. Mereka lah yang seharusnya selalu ada untukmu, mempercayaimu, mendukungmu, menyayangi dan melindungimu. Kebanyakan orang tidak begitu beruntung memiliki keluarga seperti yang dijelaskan secara teknis. Kebanyakan dikarenakan beberapa orang memiliki anak-anak terlalu dini, dalam hubungan yang buruk, memiliki permasalahan dalam benak mereka, atau hanya karena mereka merasa hidup mereka sangat berantakan. Saat kecil, aku melewati banyak hal dengan orang-orang yang bisa kamu sebut keluarga. Hal-hal yang tak bisa diungkapkan. Sehingga aku dibawa keluar dari rumahku dan dimasukkan dalam panti asuhan saat 5 tahun. Kutinggalkan seluruh keluargaku, orang tuaku, adikku, kakak perempuanku, dan kakak lelakiku yang jahat. Jadi, kulalui hidupku di panti asuhan dan memasuki taman kanak-kanak dan SD kelas 1 di sana. Kepala sekolahku mendengar ceritaku, dan seseorang menyarankannya agar beliau mengadopsiku. Aku hanya seorang anak kecil yang sangat mungil berambut ikal dan memiliki banyak masalah secara emosional. Ia mengerti arti mengambil seorang anak sepertiku, namun istrinya tidak demikian. Tapi, beliau begitu bersemangat memiliki anak perempuan karena mereka hanya memiliki 2 anak lelaki. Mereka berusia di akhir 50 tahunan, jadi mereka tahu pasti itu akan memakan waktu pensiun mereka, tapi mereka merasa siap untuk memberikanku rumah yang mereka pikir layak kudapatkan. Ia begitu baik padaku awalnya. Membacakanku cerita sebelum tidur, merapikan rambutku, membuat prakarya dan kerajinan tangan denganku. Tapi seleranya sangat kuno. Saat aku beranjak besar, aku mulai menyadari bahwa tumbuh dewasa dengan ibu yang jauh lebih tua dari orang lain, artinya ia memiliki beberapa sudut pandang berbeda tentang banyak hal. Dan ia sungguh tidak mengerti hal termudah seperti gaya berpakaian anak perempuan dan berusaha berbaur di keramaian, sangat berbeda pada zamannya. Jadi, kami bertengkar, sering. Ayah tiriku masih menjabat kepala sekolah, tapi ia berusaha agar ia selalu ada untukku. Akhirnya, waktunya tiba saat mereka diizinkan mengadopsiku. 11 September 2003. Aku ingat hari itu dengan baik. Aku bahkan memiliki videonya. Aku diadopsi ke keluarga mapan, kebalikan dari kemiskinan yang kubawa dari lahir. Jadi, orang tua kandungku percaya mereka menyelamatkanku. Namun, mereka tidak tahu, aku diasuh dengan gaya hidup yang berbeda dari keluarga sehat dan penyayang yang harusnya aku dapatkan. Itu jauh lebih buruk dari yang bisa mereka bayangkan. Aku sulit berteman. Aku kesulitan menyelesaikan tugas sekolah. Aku senang menari dan olahraga. Tapi sekolah bukanlah waktu yang mudah, walaupun aku termasuk anak yang cerdas. IQ-ku 129 saat dites pada usia 7 tahun. Tapi karena asal-usulku yang hanya bisa dimengerti oleh diriku sendiri, aku tidak tahu bagaimana orang-orang berharap padaku. Aku tidak bisa bergaul dengan anak lainnya. Begitu juga dengan keluarga yang mengadopsiku. Mereka tidak tahu apa yang kualami. Aku yang menjalaninya, bukan mereka. Mungkin mereka tidak akan mengadopsiku apabila tahu akan jadi seperti ini atau hal-hal yang kulalui. Tapi, tidak mungkin bagi mereka untuk mengerti. Akhirnya, karena tingkah lakuku, aku pergi ke beberapa dokter. Dan mereka berkata aku memiliki gangguan kepribadian karena apa yang ibu asuhku katakan pada mereka. Tapi, ibu asuhku berpikir aku terlalu pintar untuk bergumul dengan masalah ini, sehingga ia terus mendorongku. Ia pikir aku memiliki otak yang cemerlang. Itu benar, tapi masalah dan pengalamanku membuatku agak berbeda. Aku bukanlah anak yang mereka harapkan.
Semakin usiaku bertambah, aku didiagnosa dengan beberapa gangguan. Diriku dipenuhi dengan berbagai masalah, dan itu artinya aku membutuhkan sistem pengajaran khusus. Itu merusak kehidupan sekolahku, karena itu membuat teman-temanku menilaiku anak normal yang tidak normal. Karena ini tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun yang mengerti situasi ini di usia yang masih sangat muda. Aku sendiri tidak mengerti. Aku bergumul dengan orang-orang, dan kelas, dan semua hal yang ingin kulakukan. Aku tidak bisa melakukannya dengan benar atau dengan orang-orang yang tepat. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun. Aku bahkan tidak ingin pergi ke sekolah. Aku berakhir mendapatkan peringatan. Ya, semua yang bisa kamu bayangkan dalam mimpi buruk ada pada diriku. Jadi, bayangkan apa yang dipikirkan ibu asuhku. Ia pastinya menyadari bahwa ia menangani sesuatu yang tak bisa ia atasi. Dan ia mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak bisa membuatku sebagai tiruan wujud dirinya. Dan ternyata aku sulit ia tangani. Jadi ia mulai memancingku agar aku berulah. Dan ia akan menelepon polisi untuk membawaku. Ia mencoba segala cara untuk menyingkirkanku. Ayah asuhku tidak menyetujui apa yang terjadi. Jadi ia berusaha tetap berada di rumah demi diriku. Kemudian, harinya datang saat aku berusia 18 tahun. Kurasa setelah semua yang terjadi, ibu asuhku sudah mencapai batasnya. Ia memberitahu ayah asuhku untuk memilih antara keluarganya dengannya atau diriku. Karena aku sudah 18 tahun, ia harus menuliskannya apabila ingin mengeluarkanku dari kehidupan mereka. Beliau tidak menginginkannya. Pada akhirnya, ayah memilihku. Beliau tahu aku bergumul, dan ia tetap menyayangiku tanpa syarat. Ia memilihku dibandingkan 48 tahun pernikahannya. Kami berdua bergumul setiap hari dengan semua pengobatanku, semua janji dokterku, semua permasalahan dokumenku. Beliau menghadapinya bersamaku. Aku mengecewakannya berkali-kali, dengan menghilang dan tidak menjawab panggilan teleponnya berhari-hari hanya untuk menangis. Dan beliau tetap ada di sana untuk menolongku. Beliau menginginkan yang terbaik untukku. Ia benar-benar sahabatku, keluargaku. Aku tidak pernah memiliki seseorang yang memberikan seluruh hidupnya untukku sebelumnya. Aku memiliki masalah sejak masih kecil, tapi saat ini kami menghadapinya bersama. Dan percayalah, ini adalah permasalahan yang tidak ada habisnya. Kami berusaha mencari tahu bagaimana mengatasi emosiku dan kesehatanku dan semua hal yang ingin kulakukan di waktu yang sama. Aku berusia 25 tahun, tapi aku masih seperti anak 17 tahun. Aku merasa sudah dewasa, namun saat aku dalam masalah, aku butuh ayah. Mantan ibu asuhku masih berusaha meyakinkan ayahku terus-menerus, tapi kemudian ayah memberitahunya untuk pergi. Ia tidak berhak mengatakan apapun lagi. Ia bukan siapa-siapa bagiku. Ia bukan siapa-siapa lagi bagi ayah selain ibu dari kedua anak mereka. Jadi, hanya ada aku dan ayah. Ayah kandungku tiada. Itu tidak begitu menggangguku. Lain hal jika itu terjadi pada ayah asuhku. Tidak ada hal di dunia ini yang bisa kubandingkan dengannya. Kami menyayangi kucing peliharaan bersama sepanjang waktu. Mengambil foto dan mengirimkan foto-foto kucing satu sama lain. Saat kucing kami duduk di pintu menungguku, ayah akan memotretnya dan mengirimiku fotonya. Kucing itu adalah perlindunganku, hidupku. Aku menyayanginya seperti diriku sendiri. Ayah juga menyayanginya seperti itu. Kami bertiga adalah keluarga. 2 orang yang tidak berhubungan darah dan 1 lagi jelas-jelas spesies yang berbeda. Kami mungkin tidak sama dengan keluarga pada umumnya, tapi kami adalah satu keluarga. Kami memiliki hubungan yang mengagumkan. Aku masih bergumul dan ayah masih membantuku. Aku tidak bekerja karena sangat sulit untuk bertahan pada satu pekerjaan, tapi beliau membantu untuk menyokongku. Saat ini beliau 76 tahun dan berkata ia tidak bisa meninggalkanku di dunia yang seperti ini. Beliau takut aku akan bergumul sendirian, tanpa dirinya,
dan ia berusaha yang terbaik agar aku bisa sukses. Tak seorang pun pernah menyayangiku sepertinya, bahkan tidak dengan keluarga kandungku. Beliau tidak melahirkanku, tidak membesarkanku dari lahir hingga berusia 7 tahun. Tapi ia membuatku menjadi diriku yang sekarang. Dan jika bukan karena ayah, aku tidak akan ada di sini. Atau mungkin, aku akan tinggal di jalan. Ayah mungkin tidak bisa memberikan semua yang ia inginkan, tapi beliau memberikanku apa yang kubutuhkan. Ia mendukungku, menyayangiku, dan selalu ada untukku. Aku memiliki begitu banyak masalah dari masa kecilku yang harus kuhadapi, tapi ayah membuatku kuat. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Masalah ini nyata adanya. Masalah ini memisahkan orang-orang dan siklusnya terus berputar. Bersyukurlah untuk mereka yang selalu ada untuk mendukungmu melewati banyak hal. Jangan mengambil keuntungan dari mereka, dan biarkan mereka tahu jika kamu melakukan kesalahan, dan biarkan mereka tahu bahwa kamu ingin memperbaikinya, dan mereka akan menolongmu. Banyak orang di luar sana yang bisa menjadi alasanmu untuk hidup, karena terkadang seseorang yang memiliki gangguan butuh orang lain sebagai pegangan untuk bertahan. Aku bersyukur memiliki ayah. Tidak ada yang mudah. Tidak mudah baginya seperti ini, juga tidak mudah bagiku. Namun beliau mengerti, dan ia selalu ada untukku apapun keadaannya. Ayah adalah pahlawanku. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan tanpanya, tanpa kasih sayang dan dukungannya. Ia adalah ayah terbaik yang kumiliki. Ia mengisi kekosonganku yang tidak memiliki ibu. Ia menjadi temanku saat aku tidak memilikinya. Kami adalah sahabat bagi satu sama lain, keluarga, dan segalanya. Dan saat ada hal yang terasa berat, aku hanya mengingat satu hal itu, dan itu membantuku untuk melaluinya.